Yang jadi moderatornya siapa? Wait, belum join. Tadi dia udah join deh. Udah join tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Strategi Belajar Mengajar yaitu Bapak Maulana Amirul Ada dan Ibu Dewi Nurmalasari serta teman-teman sekalian. Boleh di next. Eh, di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan terkait materi keterampilan dasar mengajar. Kami beranggotakan 7 kelompok. Yang pertama ada Azrah Maisa Putri, yang kedua ada Fauzia Maharani, yang ketiga ada Imelda Bekaizaria, yang keempat ada Rina Marita Sari, yang kelima dari Kawadingan Huruf, yang keenam ada Sabrina Nisa Putri, dan terakhir saya sendiri yaitu Wita Aulia. Boleh di next. Di sini nih, kami akan membahas 7 keterampilan dasar mengajar, yaitu yang pertama ada keterampilan bertanya. Yang kedua ada keterampilan memberi kekuatan, yang ketiga ada keterampilan mengadakan variasi, yang keempat ada keterampilan menjelaskan, yang kelima ada keterampilan membuka dan menutup pelajaran, yang keenam ada keterampilan membimbing diskusi, yang ketujuh ada keterampilan mengelola kelas, dan yang terakhir ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Boleh di next. Nah, yang pertama itu ada keterampilan bertanya. Jadi keterampilan bertanya ini adalah keterampilan guru yang digunakan sebagai stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan jawaban atau umpat balik dari peserta didik. Manfaat dari keterampilan bertanya bagi seorang guru adalah dapat meningkatkan partisipasi positif peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran, melatih dan membiasakan peserta didik untuk bersikap kreatif dan kritis terhadap suatu hal, serta melatih peserta didik untuk membiasakan diri agar bisa menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupannya. Boleh di next. Nah, dalam proses pembelajaran itu terdapat 6 level pertanyaan, yaitu yang pertama ada level pengetahuan. Itu pertanyaan yang membutuhkan jawaban dengan cara mengetahui objek yang ditanyakan.
pertanyaan ini sebatas untuk mengetahui sejauh mana informasi yang dihafal atau diingat oleh peserta didik. Pertanyaan ini biasanya menggunakan kata apa, siapa, di mana, kapan, atau sebutkan. Nah, misalnya itu, baik anak-anak, ibu ingin bertanya siapa yang bisa menyebutkan 5 keterampilan dasar mengajar. Lalu yang kedua ada level pemahaman, yaitu pertanyaan yang menimbulkan jawaban dengan cara mengemukakan pemahaman tentang suatu hal. Pertanyaan ini meminta peserta didik untuk merangkai informasi tertentu yang mempunyai keterkaitan. Biasanya pertanyaan ini menggunakan kata jelaskan, carikan, bandingkan, dan lain-lain. Misalnya, mari kita dalami pemahaman kalian. Coba, Azrah jelaskan perbedaan antara tenaga pendidik dengan tenaga kependidikan. Lalu yang ketiga ada level aplikasi, yaitu pertanyaan yang membutuhkan jawaban dengan cara menerapkan konsep tertentu, meminta peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah dikuasai secara sistematis. Biasanya pertanyaan ini menggunakan kata bagaimana. Misalnya, sekarang mari kita eh, praktekkan bagaimana membuat notulen rapat yang efektif. Lalu yang keempat ada level analisis, yaitu pertanyaan yang membutuhkan jawaban dengan cara mengidentifikasi, mencari bukti, dan menarik sebuah kesimpulan. Melalui pertanyaan jenis ini, peserta didik diminta berpikir kritis untuk mengidentifikasi masalah, membuktikan, dan menarik kesimpulan. Biasanya pertanyaan ini menggunakan kalimat tanya mengapa. Misalnya, mengapa kebiasaan belajar di malam hari dan pagi hari memberikan hasil yang berbeda? Coba analisis berdasarkan pengalamanmu. Lalu yang kelima ada level sintesis, yaitu pertanyaan yang membutuhkan jawaban berdasarkan pemikiran mendalam sehingga menghasilkan gagasan tertentu, di mana gagasan tersebut berupa prediksi, ramalan, atau model sederhana. Misalnya, buatlah sebuah jadwal belajar yang efektif dengan mempertimbangkan waktu istirahat dan kegiatan lainnya. Lalu yang terakhir ada level evaluasi, yaitu pertanyaan yang membutuhkan jawaban dengan cara menilai atau berpendapat sesuai dengan pandangan masing-masing. Siswa diminta untuk berpendapat atas peristiwa atau suatu hal yang ditanyakan. Misalnya, menurut penilaianmu, manakah yang lebih efektif antara belajar sendiri atau belajar secara berkelompok? Coba jelaskan argumentasimu. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis dari pertanyaan, yaitu yang pertama ada pertanyaan langsung. Itu pertanyaan yang ditujukan langsung kepada salah satu peserta didik. Misalnya, Fauziah, apa pendapatmu tentang topik yang sedang kita diskusikan ini? Lalu yang kedua, ada pertanyaan umum dan terbuka, yaitu pertanyaan yang ditujukan kepada seluruh kelas. Misalnya, siapa yang ingin berbagi pengalaman tentang metode belajar yang efektif? Lalu yang ketiga ada pertanyaan retorik, yaitu pertanyaan yang tidak menghendaki jawaban langsung, yang bertujuan untuk memberikan penekanan pada suatu hal dan memancing pemikiran atau refleksi siswa. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan faktual, yaitu pertanyaan untuk menggali fakta dan informasi. Misalnya, kapan terakhir kali kita membahas topik serupa? Lalu yang kelima ada pertanyaan yang diarahkan kembali, yaitu pertanyaan yang dikembalikan kepada peserta didik atas pertanyaan peserta didik lain. Misalnya ketika siswa bertanya, Bu, mengapa saya sulit untuk berkonsentrasi saat belajar? Lalu guru melemparkan pertanyaan tersebut dengan kalimat, teman-teman, adakah yang bisa membantu menjawab pertanyaan dari Rena tadi? Lalu yang terakhir, pertanyaan memimpin, yaitu pertanyaan yang jawabannya tersimpul dalam pertanyaan itu sendiri. Misalnya, bukankah menyenangkan ketika kita bisa memahami pelajaran dengan baik karena sudah memiliki kebiasaan belajar yang teratur. Nah, jadi mulai hari ini kalian pasti akan mencoba menerapkan kebiasaan belajar yang lebih baik kan? Nah, boleh di next. Untuk topik selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya keterampilan memberikan penguatan. Nah, dalam proses pembelajaran, seorang guru itu juga dituntut untuk dapat memberikan sebuah penguatan. Penguatan atau bahasa Indonesia itu reinforcement adalah keterampilan yang dimiliki guru dalam memberikan tanggapan atau respon terhadap perilaku peserta didik sehingga dapat memberikan kesan yang mendalam pada peserta didik tersebut.
Nah, tujuan dari keterampilan memberikan penguatan ini adalah untuk memberikan motivasi atau membesarkan hati para peserta didik agar mereka itu lebih giat lagi dalam berpartisipasi dalam interaksi belajar mengajar atau dalam proses pembelajaran. Nah, di sini ada dua jenis penguatan atau jenis keterampilan memberikan penguatan. Yang pertama itu ada penguatan secara verbal. Biasanya penguatan secara verbal ini dilakukan oleh guru dengan memberikan kata-kata pujian. Contohnya itu kayak good job, awesome, amazing, bagus, hebat. Atau juga bisa dengan kalimat yang bersifatnya itu memuji. Kayak misalkan, wow, Wiwit, bagus sekali jawabanmu. Atau luar biasa kamu menjawab pertanyaan ini gitu. Nah, selanjutnya yang kedua ini ada penguatan nonverbal atau penguatan yang biasanya itu menggunakan isyarat atau gerakan tubuh. Contohnya memberikan acungan jempol atau memberikan tepuk tangan, terus atau setidaknya memberikan anggukan kepala kepada jawaban peserta didik. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para guru dalam memberikan sebuah penguatan. Yang pertama ini harus diberikan secara sungguh-sungguh. Terus habis itu penguatan juga diberikan harus memberikan makna tersendiri bagi peserta didik. Kemudian harus dihindarkan dari respon negatif terhadap jawaban peserta didik. Terus penguatan harus dilakukan segera setelah adanya suatu jawaban dari peserta didik. Terus yang terakhir, setidaknya harus bervariasi juga, jangan yang sama terus penguatannya. Nanti kalau itu sama aja, lama-lama peserta didik itu bakal bosan. Nah, di sini ada manfaat positif penguatan. Yang pertama, dampak memberikan respon yang positif kepada peserta didik. Terus juga tadi sama kayak tujuannya dapat memotivasi peserta didik agar lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Terus habis itu juga dapat memusatkan perhatian peserta didik lagi pada pembelajaran. Lalu yang keempat ada meningkatkan perilaku produktif dari peserta didik dalam melakukan pembelajarannya juga. Dan yang terakhir ada memberikan kesan mendalam kepada peserta didik. Oke, baik. Selanjutnya ada keterampilan mengadakan variasi. Nah, keterampilan melakukan variasi ini dalam pembelajaran merupakan kemampuan yang menjadi keharusan bagi pendidik. Nah, eh, keterampilan variasi ini dilakukan berbagai cara untuk menghadapi eh, perubahan-perubahan atau adaptasi pada metode pengajaran agar lebih menarik dan juga efektif. Variasi ini bertujuan untuk mengatasi kebosanan ataupun hal-hal monoton yang sering dialami oleh peserta didik selama proses pembelajaran. Nah, dalam kegiatan pembelajaran, variasi mencakup penggunaan berbagai metode metode pembelajaran, media, ataupun kegiatan yang berbeda sehingga suasana pembelajaran pun menjadi lebih efektif dan dinamis. Nah, pentingnya keterampilan ini terletak pada kemampuan untuk meningkatkan motivasi belajar para peserta didik. Dengan mengadakan variasi ini diharapkan guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik yang nantinya akan meningkatkan perhatian dan juga partisipasi siswa di dalam pembelajaran. Dalam situasi pembelajaran yang monoton, terkadang siswa itu cenderung kehilangan minat dan semangat belajarnya yang dapat menghambat pemahaman mereka sendiri terhadap materi yang sudah guru-guru itu ajarkan. Nah, keterampilan variasi ini pun penting bagi pendidik untuk mengatasi kebosanan dalam pembelajaran, sehingga peserta didik ini tuh lebih bisa antusias gitu dalam berpartisipasi dalam pembelajaran. Nah, yang pembelajaran yang monoton itu biasanya kan cenderung bikin bosan dan nurunin perhatian sama semangat belajar para peserta didiknya. Oh, boleh di next. Selanjutnya, ada tujuan dari keterampilan variasi ini sendiri. Yang pertama itu ada meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, mengurangi kejenuhan dan kebosanan dalam mengikuti proses belajar. Yang ketiga, menghadirkan daya tarik serta konsentrasi siswa dalam menerima pelajaran. Yang keempat, memudahkan pencapaian tujuan pengajaran. Yang kelima, memberikan kesempatan berkembang terhadap potensi peserta didik melalui pembelajaran yang variatif serta peminatan peserta didiknya. Yang keenam, memberikan kebebasan dengan berbagai alternatif cara untuk memahami materi pembelajaran. Dan yang terakhir, siswa dapat mengenal berbagai media
pembelajaran, metode pembelajaran, serta bentuk-bentuk model pembelajaran. Boleh di next. Selanjutnya ada komponen-komponen dalam keterampilan variasi. Yang pertama itu ada variasi dalam gaya mengajar. Nah, dalam variasi ini terdiri dari penggunaan variasi suara guru, pemusatan perhatian guru atau fokusnya, kesenyapan atau kebiasaan guru, kontak mata dan juga gerak dari pengajar tersebut, dan variasi gerak badan dan mimik, variasi ekspresi guru, dan juga pergeseran posisi dan gerak guru itu di kelas itu sendiri. Selanjutnya ada variasi dalam variasi dalam penggunaan media dan bahan ajar. Nah, jika dilihat dalam variasi ini, indera yang digunakan dan media dan alat itu dibagi menjadi tiga, yaitu didengar, dilihat, dan diraba. Nah, jenis penggunaan alat atau bahan ajar ini berbeda-beda, termasuk kayak misalkan kalau visual beda, audio beda, dan juga motoriknya beda. Jadi penggunaannya beda dan target itu target penga- pengajarannya pun beda. Nah, selanjutnya itu ada variasi dalam pola interaksi. Di dalam kegiatan belajar mengajar ini, pola interaksi guru dengan murid itu sangat beragam ya. Nah, penggunaan berbagai pola interaksi itu dimaksudkan atau ditujukan untuk menghidupkan suasana kelas dan mencegah kebosanan dan kejenuhan yang tadi seperti hal-hal monoton yang tadi. Nah, sehingga semua siswa tuh dapat mencapai tujuan-tujuan dari pembelajaran yang ingin disampaikan. Dan yang terakhir itu ada variasi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, dalam variasi ini itu penting untuk menciptakan pengalaman-pengalaman baru dalam belajar yang menarik dan juga efektif. Nah, penggunaan berbagai metode dan pendekatan ini, guru dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi belajar siswanya itu, serta juga membantu mereka memahami materi yang ingin disampaikan dengan lebih baik dan juga kontribusi siswa dalam di dalam pencapaian materi tersebut. Boleh di next. Selanjutnya ada keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan ialah keterampilan menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya, misalnya antara sebab dan akibat, definisi dengan contoh, atau dengan sesuatu yang belum diketahui. Maksudnya adalah seorang guru itu harus memberikan penjelasan atau informasi yang disusun sedemikian rupa sehingga para murid itu bisa dengan mudah untuk lebih cepat paham dengan materinya. Contohnya dalam menjelaskan itu seperti menjelaskan sebab dan akibat. Misalnya ketika guru menjelaskan sesuatu, guru itu juga harus menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi dan apa yang terjadi sebagai akibat dari hal tersebut. Nah, seorang guru itu akan dikatakan memiliki keterampilan menjelaskan yang baik apabila guru itu selalu menjelaskan apa yang harus dijelaskan. Kemudian juga memanfaatkan keterampilan menjelaskannya dengan baik dan menggunakan cara menjelaskan yang sesuai dengan apa yang ingin dijelaskan. Salah satu ciri utama dari kegiatan yang menjelaskan yaitu dengan penyampaian informasi yang terencana dengan baik dan disajikan dengan urutan yang cocok. Keterampilan menjelaskan itu juga merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam kegiatan seorang guru, karena interaksi di dalam kelas itu cenderung dipenuhi oleh kegiatan pembicaraan atau ngobrol atau interaksi, baik itu guru oleh murid ataupun murid dengan murid yang lainnya. Next. Nah, kemudian di sini ada tujuan dari keterampilan menjelaskan. Yang pertama itu membimbing peserta didik memahami materi. Yaitu guru harus membantu siswa untuk benar-benar mengerti apa yang mereka pelajari. Nah, penjelasan ini tuh diberikan harus secara jelas dan sederhana. Sehingga nanti para murid itu bisa mudah paham dengan konsep ataupun materi yang sedang dibahas.
Kemudian yang kedua yaitu melibatkan murid untuk uh, berpikir dalam pemecahan masalah. Nah, di sini seorang guru itu uh, mendorong siswa untuk aktif berpikir dan dalam mencari solusi, bukan hanya menerima penjelasan. Ini juga nanti bisa melatih kemampuan berpikir kritis siswa dalam penyelesaian masalah. Yang ketiga, memberikan feedback terkait pengalaman peserta didik. Ini juga artinya guru itu memberikan umpan balik atau masukan kepada siswa untuk melihat sejauh mana mereka itu sudah paham materi yang telah dijelaskan. Jika ada yang salah paham, guru itu bisa menjelaskan kembali agar siswa itu bisa memperbaiki kesalahpahaman tersebut. Yang keempat, yaitu membimbing peserta didik dalam proses penalaran dan penggunaan bukti. Maksudnya adalah guru itu membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya secara logis dengan menggunakan fakta ataupun bukti untuk menyelesaikan masalah. Ini nanti bisa melatih siswa untuk tidak hanya menebak, tapi untuk membuat keputusan sesuai dengan informasi yang mereka punya. Yang terakhir yaitu menolong murid untuk memahami hukum, dalil, dan juga prinsip secara objektif. Maksudnya, guru ini membimbing siswa untuk memahami aturan-aturan umum seperti hukum fisika, matematika, ataupun aturan sosial secara logis, sehingga nanti mereka bisa berpikir secara objektif dan juga masuk akal. Next. Nah, selain memiliki tujuan, seorang guru ini juga memiliki komponen dalam keterampilan menjelaskan. Yaitu yang pertama ada komponen perencanaan. Nah, dalam penjelasan seorang guru itu dikatakan efektif apabila dapat dipahami oleh murid dan itu karena direncanakan dengan baik, khususnya terkait isi pesannya dan juga siapa yang penerima pesannya. Nah, untuk isi materi ini harus dianalisis secara menyeluruh dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selain itu, untuk faktor penerima pesannya itu bisa dilihat dari kesiapan murid atau bisa dilihat dari jenis usia atau jenis kelamin, kemampuan serta latar belakang sosial. Misalnya kalau guru itu ngajar di kelas 1, maka bisa menggunakan bahasa-bahasa yang lebih mudah dimengerti, bahasa-bahasa yang halus, seperti itu. Kemudian yang kedua, eh, yaitu komponen penyajian suatu penjelasan. Nah, dalam komponen ini ada beberapa cara agar penjelasan seorang guru itu lebih efektif dan mudah dipahami oleh siswa. Yang pertama ada kejelasan. Nah, guru itu seperti yang tadi sudah dibilang, guru harus menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh siswa. Kalau misalnya guru menggunakan bahasa yang rumit, siswa mungkin nanti susah untuk paham dengan materi atau malah menimbulkan kesalahpahaman dari materi tersebut. Yang kedua, penggunaan contoh dan ilustrasi. Jadi guru ketika menjelaskan itu jangan hanya menjelaskan materi saja, tapi diselingi dengan beberapa contoh atau ilustrasi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga mereka nanti bisa terbayang dan juga bisa memahami materi dengan cepat. Kemudian yang ketiga, pemberian penekanan. Nah, ini tuh maksudnya guru harus menekankan bagian penting atau memfokuskan bagian penting dari penjelasan dan tidak terlalu banyak memberikan informasi yang kurang relevan. Sehingga nanti muridnya itu jadi kurang fokus sama topik utama. Yang terakhir, penggunaan balikan atau feedback. Jadi seorang guru itu harus memberikan kesempatan kepada muridnya untuk bertanya atau untuk mengungkapkan apakah mereka itu bisa paham atau enggak dengan penjelasannya. Misalnya di tengah-tengah penjelasan seorang guru itu guru bertanya, misalnya kayak ada yang kurang paham atau enggak, ada yang bertanya atau enggak. Dengan begitu, guru itu bisa mengetahui jika ada yang masih bingung, maka guru bisa menjelaskan materi ulang dari awal.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada keterampilan membuka dan menutup ya, teman-teman. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam pembelajaran gitu, dalam memberikan pengantar atau pengarahan kepada peserta didik. Nah, menurut Wardani dan Juleha sendiri, membuka pelajaran merupakan kegiatan menyiapkan peserta didik sebelum pembelajaran, dan menutup pelajaran itu adalah merupakan kegiatan untuk memantapkan topik ya ketika pelajaran terakhir atau selesai gitu. Boleh next. Nah, untuk keterampilan membuka pelajaran sendiri, ini merupakan kegiatan yang memang harus dilakukan oleh seorang guru atau teman-teman ketika memulai pelajaran atau sebelum memulai pelajaran gitu, untuk mempersiapkan mental serta menimbulkan atau meningkatkan perhatian peserta didik. Hal ini dimaksudkan supaya nantinya peserta didik dapat fokus dan terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari ke depannya. Boleh next? Adapun tujuan dari membuka pelajaran yaitu yang pertama menimbulkan perhatian dan motivasi peserta didik untuk menghadapi tugas-tugas pembelajaran yang akan dikerjakan. Kemudian yang kedua, peserta didik akan mengetahui batas-batas tugas di mana nanti ketika seorang guru itu membuka pelajaran, mereka harus memberitahu gitu apa yang harus kita kerjakan atau apa yang harus peserta didik selesaikan ketika di pelajaran itu, karena sesuai dengan pelajaran yang diberikan gitu kan teman-teman. Seorang guru itu juga pasti punya yang namanya acuan atau pedoman untuk pengajaran gitu setiap di pembelajarannya. Kemudian yang ketiga, memberikan gambaran yang jelas mengenai pendekatan pembelajaran, di mana nantinya peserta didik itu diharapkan memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai pembelajaran gitu teman-teman, yang mungkin nantinya bisa diambil ketika selesai pelajaran dan bagian selesai pelajaran yang diberikan oleh seorang guru. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat mengetahui hubungan antara pengalaman dengan yang akan dipelajari sehari-hari. Karena ini balik lagi ya teman-teman, ketika kita mempelajari sesuatu itu pasti kadang-kadang suka dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari gitu. Jadi seorang guru juga perlu ngasih gambaran atau uh, pembuka gitu kan untuk memulai pembelajaran, seperti sharing-sharing mengenai pengalaman dia ketika sebelum berangkat ke sekolah atau sebelum memulai pelajaran gitu. Kemudian yang kelima itu peserta didik dapat menghubungkan fakta-fakta, keterampilan-keterampilan atau konsep-konsep yang tercantum dalam suatu peristiwa. Nah, ini masih sangkut paut sama yang nomor empat. Ketika seorang guru itu membuka pelajaran, pasti kan ada sesi sharing-sharing gitu kan, soal pengalamannya dia ketika lagi ngajar di kelas lain misalnya, atau ketika berangkat ke sekolah itu gimana perjalanannya. Itu kan bagian-bagian dari pembuka pembelajaran ya teman-teman. Kemudian yang keenam itu peserta didik dapat mengetahui atau mengidentifikasi tingkat keberhasilannya dalam mempelajari pelajaran itu. Sedangkan seorang guru itu juga nantinya bisa mengetahui gitu tingkat keberhasilan dalam mengajar, karena yang seperti tadi saya bilang ya, seorang guru itu kan punya acuan atau modul modul ajar untuk memberikan pengajaran ke peserta didik ya. Nah, ini juga bisa jadi apa namanya, untuk mengidentifikasikan tingkat keberhasilan, baik itu untuk peserta didiknya, baik itu untuk seorang gurunya ketika nanti sudah evaluasi. Next. Nah, selain tujuan dari membuka pelajaran, eh, dalam membuka pelajaran pun juga ada yang namanya prinsip-prinsip. Di sini pertama itu prinsip bermakna, yang dimana dalam membuka pelajaran guru harus memilih atau memiliki cara yang paling tepat teman-teman untuk membuat siswa itu tertarik dan siap belajar kepada materi pembelajaran yang akan diberikan. Kegiatan membuka ini juga harus relevan dengan materi pembelajaran dan bisa langsung menarik perhatian siswa. Seperti yang tadi saya bilang, prinsip bermakna ini bisa berdasarkan pengalaman-pengalaman yang memang relevan dengan pembelajaran yang akan diberikan teman-teman. Kemudian yang kedua itu kontinu atau berkesinambungan. Berkesinambungan berarti dalam membuka pelajaran
itu harus terhubung secara logis dan relevan dengan materi pelajaran yang akan disampaikan atau yang memang berhubungan dengan materi sebelumnya. Karena biasanya seorang guru sebelum memulai pelajaran gitu kan suka ngebahas apa sih yang kita pelajari kemarin, apa sih yang kita pelajari minggu kemarin. Nah, ini bisa jadi termasuk dalam prinsip berkesinambungan atau kontinu. Kemudian yang ketiga, fleksibel. Fleksibel di sini artinya dalam membuka pelajaran itu guru tidak harus terpaku pada satu cara aja teman-teman. Nah, guru ini juga harus bisa apa namanya menyesuaikan cara memulai pelajaran itu sesuai dengan materi dan kondisi siswa kan nggak mungkin juga ya ketika cuaca lagi enak banget gitu panas siang hari tapi murid-murid udah pada lemes udah pada capek dan gurunya tuh asik sendiri gitu kan itu jadi bikin suasana jadi apa sih namanya kayak canggung lah sama muridnya gitu. Jadi tentu juga penting harus perhatiin kondisi-kondisi sekitar gitu ketika memulai pelajaran atau membuka pelajaran. Nah, kemudian yang keempat, antusiasme dan kehangatan dalam mengkomunikasikan gagasan, di mana eh, antusiasme ini nantinya bisa membangkitkan semangat belajar siswa ya teman-teman. Ketika guru itu terlihat bersemangat dan peduli dengan siswa, maka nantinya siswa juga akan bersikap baik dengan guru gitu. Misalnya seperti menyapa mereka dengan hangat dan sekedar bertanya kabar aja gitu. Pasti nantinya siswa juga merasa, oh kita dihargai ini sama guru ini gitu. Itu merupakan antusiasme dan kehangatan dalam berkomunikasi ya teman. Kemudian yang selanjutnya boleh next. Nah, untuk komponen sendiri yang harus diperhatikan saat membuka pelajaran itu yang pertama mengembangkan minat peserta didik ya teman-teman. Seperti yang tadi saya bilang juga, mengembangkan minat ini harus dilakukan supaya nantinya peserta didik itu bisa termotivasi atau bisa semangat untuk melakukan pelajaran. Nah, cara membangkitkan minatnya ini atau mengembangkan minatnya ini bisa menggunakan cara yang bervariasi ya teman-teman, baik dalam mengajar atau berinteraksi dengan peserta gitu. Serta adanya alat bantu yang memang mendukung uh, uh, apa kegiatan pembelajaran gitu kan. Kemudian yang kedua menimbulkan motivasi dan dengan menunjukkan rasa semangat dan antusias, kemudian mendorong rasa ingin tahu peserta didik ataupun memperhatikan dan memanfaatkan yang memang ada di sekitar lingkungan kelas gitu teman-teman untuk membangkitkan ya tadi semangat dan motivasi peserta didik dalam mempelajari atau menjalani kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, memberikan acuan atau struktur dengan mengemukakan kompetensi dasar, indikator belajar yang memang harus dituju dicapai dalam pembelajaran tersebut, kemudian batas-batas tugas, memberikan petunjuk atau saran-saran tentang bagaimana langkah-langkah nantinya kegiatan akan berjalan. Kemudian yang keempat, menunjukkan kaitan antara materi dengan kehidupan sehari-hari. Ini masih sama seperti yang tadi saya bilang juga ya, gimana caranya seorang guru itu harus membandingkan atau mempertentangkan antara pengetahuan lama dengan pengetahuan baru juga dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman yang ada gitu dengan dan juga kegiatan-kegiatan yang memang kita lakukan sehari-harinya. Boleh next? Nah, selanjutnya adalah keterampilan menutup pelajaran. Keterampilan dari kegiatan menutup pelajaran ini merupakan ya kegiatan yang memang dilakukan seorang guru gitu untuk mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Nah, usaha menutup pelajaran tersebut ini juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran-gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari peserta didik, mengetahui tingkat pencapaian peserta didik, dan juga tingkat keberhasilan guru sebagai hasil evaluasi dari pelaksanaan pembelajaran. Kemudian boleh next. Nah, kemudian untuk tujuan dari menutup pelajaran sendiri itu yang pertama mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang materi yang memang yang telah diajarkan. Kemudian yang kedua memahami tingkat pemahaman peserta didik. Karena ketika kita sudah menutup pelajaran pasti guru kadang-kadang suka meminta kesimpulan gitu kan atau apa menanyakan tentang apa yang sudah dipelajari hari ini dan itu bisa menjadi indikator gitu untuk untuk seorang guru mengetahui seberapa pahamnya, seberapa mengertinya mereka dengan pelajaran yang sudah diberikan. Kemudian yang ketiga, mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan proses pelajaran. Ini juga sama karena seorang guru tadi juga punya yang namanya modul ajar ya teman-teman atau indikator keberhasilan dari
cara dia mengajarnya, apa yang masih kurang, apa yang perlu diperbaiki, apa yang masih perlu ditingkatkan untuk pembelajaran berikutnya gitu teman-teman. Kemudian yang keempat, memberikan motivasi siswa untuk tetap semangat dalam belajar dan apa yang namanya merasa tidak bosan gitu untuk terus mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut karena ya tadi adanya eh, apa namanya pertanyaan ulang gitu kan atau pengingat kembali lah ketika pembelajaran itu sudah selesai. Kemudian yang kelima memberikan kehangatan kepada siswa di akhir pembelajaran dengan memberikan kalimat-kalimat motivasi atau semangat ya teman-teman ketika nantinya sudah selesai pembelajaran ya. Boleh next. Nah, adapun usaha-usaha yang perlu dilakukan juga untuk menutup pelajaran, yaitu yang pertama merangkum atau membuat garis-garis besar persoalan yang baru dibahas. Nah, ini juga masih masuk pembahasan yang sebelumnya, teman-teman. Ketika di akhir pembelajaran itu juga seorang guru perlu menanyakan gitu kan kepada anak muridnya eh, tentang apa yang sudah mereka pelajari. Karena itu juga diperlukan untuk apa sih namanya mengidentifikasikan indikator keberhasilan seperti yang tadi saya sudah bilang. Kemudian yang kedua, mengkonsolidasikan perhatian anak-anak didik pada hal-hal pokok yang memang telah dipelajari, yang telah dipelajari sebelumnya. Gitu. Kemudian yang ketiga, mengorganisasi atau mengorganisir semua kegiatan atau pelajaran yang telah dipelajari sehingga nantinya menjadi kebutuhan yang memang penting gitu dalam memahami materi yang sudah diberikan. Kemudian yang keempat memberikan ajakan agar materi yang telah dipelajari itu tuh tidak dilupakan oleh mahasiswa gitu, entah itu dengan memberikan tugas atau memberikan uh, apa namanya rangkuman-rangkuman yang ada di kegiatan pembelajaran itu teman-teman itu juga salah satu cara supaya nantinya ketika mahasiswa sudah selesai pembelajaran itu bisa dipelajari lagi di rumah. Boleh next. Nah, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Azra. Selanjutnya materinya ada keterampilan guru dalam membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok ini adalah suatu proses yang teratur di mana sekelompok orang bertemu secara informal untuk berbicara tentang berbagai informasi atau pengalaman, membuat kesimpulan, atau mengatasi masalah. Diskusi kelompok memungkinkan peserta didik untuk berpikir, berinteraksi sosial, dan bersikap positif, sehingga mereka dapat mempelajari ide atau memecahkan masalah. Nah, diskusi kelompok ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru dalam kelas agar pembelajaran itu tidak terkesan monoton yang cuma guru menjelaskan melalui metode ceramah, tapi juga siswa dapat melakukan diskusi secara mandiri dengan kelompok kecil. Nah, hal ini dapat meningkatkan kreativitas dan kemampuan berkomunikasi pada siswa, termasuk juga dalam keterampilan berbahasa. Jadi dalam diskusi kelompok kecil ini, siswa diminta untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Jadi dibandingkan dengan model ceramah monolog oleh guru, diskusi kelompok ini biasanya menciptakan suasana belajar yang lebih hidup pada siswa karena siswa berpartisipasi aktif dalam kelompok masing-masing. Diskusi kelompok ini juga bisa dilakukan bervariasi, nggak hanya dilakukan di dalam ruangan kelas, tapi juga bisa dilakukan di luar kelas seperti di misalnya di taman sekolah atau di halaman sekolah. Jadi siswa juga nggak merasa bosan harus terus-terusan di dalam kelas dalam waktu yang lama. Terus metode pembelajaran dengan diskusi kelompok ini juga memungkinkan siswa untuk memperoleh pengetahuan, perspektif, dan keterampilan-keterampilan yang baru. Diskusi kelompok ini juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara bersamaan. Boleh di next? Selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh guru ketika membimbing diskusi kelompok. Yang pertama ada memusatkan perhatian peserta didik pada tujuan dan topik diskusi. Jadi biasanya dalam melakukan diskusi kelompok, guru kan membagi tiap kelompok itu dengan topik atau
tujuan diskusi yang berbeda-beda. Jadi setiap kelompok akan berfokus untuk mencari materi atau penjelasan dari topik yang sudah diberikan oleh guru untuk kelompok mereka. Yang kedua, memperluas masalah atau urunan pendapat. Jadi, guru dapat membantu siswa dalam diskusi kelompok itu, menyuruh siswa untuk mengelaborasi topik atau tujuan atau masalah yang diberikan kepada kelompok mereka. Kemudian mereka dapat masing-masing dari anggota dapat memberikan pendapatnya masing-masing. Lalu yang ketiga, menganalisis pandangan peserta didik. Jadi dalam diskusi kelompok itu pasti setiap peserta didik memiliki pandangan yang berbeda-beda. Jadi guru dapat mendapat uh, pandangan atau pendapat yang berbeda dari setiap murid. Lalu yang keempat, meningkatkan partisipasi peserta didik, yaitu guru dapat memotivasi semua peserta didik agar bisa aktif di kelompoknya masing-masing. Lalu yang kelima, menyebarkan kesempatan berpartisipasi antar peserta didik, berkaitan juga dengan yang sebelumnya, yaitu guru harus bisa nih memastikan setiap peserta didik itu berpartisipasi dengan aktif gitu di kelompoknya, mengeluarkan pendapat masing-masing. Lalu yang terakhir, guru dapat menutup diskusi. Boleh di next? Ya, selanjutnya ada manfaat dari diskusi kelompok. Yang pertama, mengeksplorasi berbagai pendapat dan pandangan dari setiap siswa. Lalu yang kedua, melatih siswa untuk berargumentasi atau berpendapat yang benar dalam berdiskusi. Lalu yang ketiga, melatih mental siswa agar berani mengemukakan pendapat di hadapan orang lain. Jadi misalnya dari siswa yang sebelumnya tidak aktif dalam kelas karena lingkupnya terlalu besar gitu, misalnya dia malu atau tidak berani dalam bertanya atau menjawab pertanyaan dari guru. Jadi dengan diskusi kelompok ini, siswa bisa lebih berani karena mungkin lingkupnya lebih kecil, jadi dia bisa mengemukakan pendapatnya dengan bebas. Lalu yang keempat, melatih siswa untuk mengemukakan pendapat, memahami masalah, dan terbiasa untuk menyelesaikan masalah atau problem solving. Jadi tadi di tiap kelompok itu diberikan masalah yang berbeda, jadi anggota kelompok dapat berembuk untuk mencari nih penyelesaian masalahnya dari pendapat-pendapat yang diberikan oleh tiap anggota kelompok itu mana yang paling relevan dengan masalahnya. Lalu yang kelima, menanamkan rasa toleransi dan demokratis karena membentuk diskusi kelompok ini juga termasuk salah satu bentuk dari demokratis ya. Lalu yang terakhir, membiasakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah bersama, yaitu tadi dengan memilih pendapat yang paling relevan dengan masalah yang dihadapi. Boleh di next? Nah, yang selanjutnya ada keterampilan guru dalam mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah kemampuan guru untuk menciptakan dan mempertahankan lingkungan belajar yang ideal dan mengatasi masalah jika terjadi gangguan. Keterampilan ini membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang baik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi mengelola kelas itu bisa disebut juga dengan manajemen kelas, yaitu proses menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, manajemen kelas ini juga dianggap sebagai upaya untuk mempertahankan kelas atau upaya untuk menjaga stabilitas kelas agar dengan mengatasi masalah yang muncul selama proses pembelajaran. Jadi keterampilan guru dalam mengelola kelas ini bagaimana guru ketika di dalam kelas itu menghadapi masalah atau penyimpangan yang dilakukan oleh siswa. Jadi sangat wajar bagi guru untuk memiliki keahlian dalam manajemen kelas. Karena kalau kelas itu tidak dikelola atau dimanajemen dengan baik akan menghasilkan pembelajaran yang kurang efektif juga bagi siswa. Misalnya materi-materi yang disampaikan guru itu tidak sampai kepada siswa karena siswanya juga kurang memperhatikan kelas karena guru juga kurang manajemen atau mengelola kelas dengan baik. Boleh next?
Selanjutnya ada hal yang harus diperhatikan guru dalam mengelola kelas. Yang pertama, membangun kehangatan dan keantusiasan, yang sebelumnya juga sudah dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Jadi dalam mengajari kelas, guru ini juga harus membangun kehangatan atau keantusiasan di antara siswa. Jadi siswa dapat memperhatikan pembelajaran selama pembelajaran berlangsung itu dengan baik. Lalu yang kedua, menganggap bahwa problematika kelas dalam pembelajaran sebagai tantangan. Jadi mungkin ini bisa diterapkan pada awal guru membuka kelas. Jadi siswa itu diberi motivasi kalau apa yang akan mereka pelajari ini adalah sebuah tantangan. Jadi siswa juga semangat dalam belajar. Lalu yang ketiga, mengelola kelas dilakukan secara bervariasi dan tidak monoton, termasuk tadi dengan metode diskusi kelompok. Jadi siswa itu merasa tidak bosan dan bisa lebih semangat lagi dalam melakukan pembelajaran dengan variasi yang lain. Lalu yang keempat, bersikap luas dalam manajemen kelas. Jadi guru ini dalam mengajar di kelas harus memiliki sikap yang luas dan tidak kaku agar hubungan yang tercipta antara guru dengan siswa ini bisa tercipta dengan baik gitu. Jadi siswa juga merasa nyaman dengan guru ketika dijelaskan materi pembelajarannya. Lalu yang kelima ada mengutamakan pada penekanan hal-hal positif. Dan yang terakhir memahami bahwa manajemen kelas ini dimaksudkan agar untuk penekanan disiplin pada siswa. Jadi um, guru manajemen kelas dengan baik ini juga untuk mengembangkan atau menciptakan siswa yang disiplin dan tertib dalam pembelajaran. Next. Lalu selanjutnya ada fungsi dari mengelola kelas. Yang pertama, mengendalikan situasi kelas agar berjalan dengan tertib, yang sudah dijelaskan sebelumnya juga. Jadi, jika guru dapat mengelola kelas atau memanajemen kelas dengan baik, maka kelasnya akan berjalan dengan tertib, siswanya akan memperhatikan atau mendengarkan penjelasan dari guru secara fokus gitu. Lalu yang kedua, menjaga dari kerusakan terhadap inventaris kelas. Nah, ini biasa dilakukan oleh siswa, mungkin juga oleh kita dulu. Jadi misal kita boring atau bosan dengan penjelasan yang dilakukan oleh guru, kita mulai dari itu coret-coret meja atau misalnya apa sih mengeruk-ngeruk meja dengan penggaris dan sebagainya itu kan jadi jatuhnya melakukan kerusakan terhadap inventaris kelas. Nah, jadi misal guru dapat mengelola kelas dengan baik, siswanya itu enggak sibuk sendiri, enggak melakukan hal lain, tapi cuma memperhatikan penjelasan dari guru. Lalu yang ketiga, membiasakan peserta didik untuk disiplin dan berkarakter mulia. Jadi siswa juga mengembangkan karakter yang baik dengan memperhatikan guru ketika di kelas. Lalu yang terakhir, melatih siswa agar selalu bertanggung jawab dan merasa memiliki terhadap aset bersama. Tadi berkaitan dengan fungsi yang menjaga dari kerusakan terhadap inventaris kelas. Jadi siswa juga merasa memiliki tanggung jawab atas kelas tersebut dan kondisi kelas mereka gitu. Boleh di next. Baik, materi selanjutnya adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Jadi, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan adalah kegiatan guru dan dilakukan untuk menyelenggarakan pembelajaran kepada siswa dalam jumlah yang sangat kecil atau perseorangan, yang biasanya dilakukan untuk mengatasi hambatan pembelajaran siswa yang terjadi secara psikologis maupun keterlambatan daya pikir siswa, agar siswa mampu memiliki kompetensi yang disampaikan dalam proses pembelajaran atau pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada siswa untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran. Proses pembelajaran kelompok kecil dan perseorangan sangat berbeda dengan proses pembelajaran siswa dalam jumlah yang besar. Pembelajaran yang diterapkan pada kelompok kecil atau perseorangan membutuhkan keakraban dan tingkat perhatian dari seorang guru yang lebih dibanding dengan yang besar. Karena itu, seorang guru secara psikologis harus mampu melakukan jalinan yang hangat dan akrab kepada siswa.
Dengan mengajar kelompok kecil atau perseorangan diperlukan oleh guru terutama untuk mengatasi kelambanan daya serap atau adanya gangguan psikologis yang tidak normal pada diri anak. What the next? Selanjutnya adalah cara mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Adapun menurut Mulyasa 2009 bahwa keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama mengembangkan keterampilan dalam pengorganisasian dengan memberi motivasi dan variasi dalam pemberian tugas. Yang kedua, membimbing dan memudahkan belajar yang mencakup penguatan, proses awal, supervisi, dan interaksi pembelajaran. Dan yang ketiga, perencanaan penggunaan ruangan. Dan yang terakhir, pemberian tugas yang jelas, menantang, dan menarik. Next. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus dihindari dalam membimbing diskusi kelompok kecil dan perseorangan. Yang pertama, melaksanakan diskusi yang tidak sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Terus yang kedua, tidak memberikan kesempatan yang cukup kepada peserta didik untuk memikirkan pemecahan masalah. Yang ketiga, memberikan diskusi dikuasai oleh peserta didik tertentu. Yang keempat, membiarkan peserta didik mengemukakan pendapat yang tidak ada kaitannya dengan topik pembicaraan. Dan yang kelima, membiarkan peserta didik aktif. Dan yang terakhir, tidak merumuskan hasil diskusi dan tidak membentuk tindak lanjut. Next. Selanjutnya kesimpulan dari materi yang dipaparkan yaitu keterampilan dasar mengajar merupakan uh, suatu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan bermakna. Keterampilan dasar mengajar mencakup 8 keterampilan utama yaitu keterampilan bertanya, memberi penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, membuka dan menutup pelajaran, membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, serta mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Kedelapan keterampilan ini saling berkaitan dan melengkapi satu sama lain, di mana penguasaannya akan memungkinkan guru untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, meningkatkan partisipasi siswa, membangun suasana belajar yang kondusif, serta memfasilitasi pemahaman materi secara optimal sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Sekian materi dari kami. Eh, Kalau ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand dan menyebutkan nama serta kelompoknya. Cek cek sebentar untuk kuliah 5 menit. Eh, Teman-teman, suara saya masuk tes. Masuk Pak Aman. Oke, sebelum dimulai tanya jawab, saya izin untuk potong sebentar ya. Saya ingin menginformasikan terkait dengan UTS kita, yaitu pembuatan modul ajar. Mungkin materi penyusunan modul ajar sudah disampaikan oleh kelompok ya. Untuk dari saya langsung saya berikan contoh konkret ya, contoh konkret untuk modul ajar. Cuma yang perlu diketahui teman-teman, modul ajar di sekolah itu tentunya menyesuaikan dengan kondisi sekolahnya masing-masing atau template dari sekolah masing-masing. Jadi tidak ada pattern yang memang dari pusat begitu. Dari pusat cuma menyampaikan bahwa apa yang wajib ada di modul ajar itu apa saja. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman misalnya ke sekolah A, ke sekolah B, pasti modul ajar yang disusun oleh guru itu bervariasi. Tadi atau semalam saya share ke, tadi kalau tidak salah saya share ke Dayat ya, ada 3 contoh modul ajar yang disusun oleh guru. Jadi teman-teman bisa langsung sesuaikan saja modul ajar individunya masing-masing di modul ajar yang sudah saya kirim ke Dayat. Kemudian saya juga kirim beberapa link ya. Kalau tidak salah saya kirim 3 link modul ajar yang sudah disusun oleh mahasiswa PKM yang diperuntukkan untuk ujian PKM semester lalu. Nah nanti teman-teman itu bisa juga dijadikan referensi. Tetapi referensi utama atau contoh utama yang Word yang saya kirim ke Dayat. Sekali lagi saya juga kirim referensi modul ajar, ada 3 sekolah kalau tidak salah. Itu teman-teman nanti bisa dibuka saja untuk dipelajari kira-kira
bentuk modul ajar di sekolah yang lain itu seperti apa. Nah, saya izin share screen teman-teman. Sekilas ya. Oke, saya share screen saya udah nampak belum? Udah, Pak. Oke, teman-teman, saya mau menginfokan ya bahwa ketika teman-teman nanti praktik ke sekolah PKM gitu ya, sebenarnya tugas guru itu secara administratif tidak hanya membuat modul ajarnya saja, tetapi teman-teman juga perlu menyusun yang namanya prota, prosem, kemudian minggu efektif, gitu ya. Untuk jelasnya saya buka ya. Jadi teman-teman sebenarnya ketika teman-teman nanti menjadi guru, teman-teman juga diminta untuk membuat yang namanya prota, kemudian prosem, program semester ya, minggu efektif, kemudian teman-teman juga merumuskan KKM, dan nanti teman-teman bisa dibuka di link yang sudah saya share sebagai paling tidak pengetahuan dasar gitu ya, bahwa sekali lagi nanti teman-teman itu tidak hanya membuat modul aja. Kemudian juga teman-teman perlu menyusun yang namanya jabaran CP, TP, ATP. Jadi teman-teman karena sekarang tidak menggunakan istilah mata pelajaran, kita kan sekarang menggunakan istilah elemen ya. Jadi setiap elemen teman-teman lihat capaian pembelajarannya itu apa, kemudian tujuan pembelajarannya itu apa, kemudian teman-teman perlu juga menyusun alur tujuan pembelajaran. Jadi jabaran dari sekali lagi CP, TP, dan ATP. Nanti teman-teman juga sebenarnya perlu menyusun itu. Tetapi untuk UTS, sekali lagi untuk UTS teman-teman hanya membuat modul ajar saja. Untuk yang lain-lain itu tidak perlu dibuat. Teman-teman silahkan buat modul ajar saja. Nah, saya langsung ke contoh ya, ke contoh modul ajar. Nah, teman-teman untuk modul ajar sebenarnya ada 3 yang wajib ada di modul ajar. Yang pertama itu adalah identitas umum ya, identitas umum nama sekolahnya, kemudian elemennya apa, kemudian ini kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, kemudian lanjut itu sebenarnya langsung ke komponen inti. Jadi komponen inti itu tujuan pembelajarannya apa, dan seterusnya nanti teman-teman lihat, saya cepat-cepat saja. Kemudian di komponen inti juga ada alur kegiatan pembelajarannya, sampai yang terakhir itu adalah asesmen. Saya kelewatan. Oh, kelewat ya. Jadi yang ketiga itu asesmen, teman-teman. Asesmen. Nah, teman-teman nanti silahkan ya informasi umum itu untuk sekolahnya teman-teman sesuaikan saja sesuai dengan mungkin sekolahnya masing-masing. Kemudian untuk elemennya disesuaikan. Nah, untuk teman-teman semuanya, untuk modul ajarnya dan juga yang dipraktikkan, ketika teman-teman elemennya itu sama, itu diperbolehkan. Sekali lagi ya, untuk elemennya sama diperbolehkan, tetapi untuk materinya jangan sampai sama. Jadi nanti tolong PJ mengkoordinasikan dengan teman-temannya ya, jangan sampai nanti materi yang disajikan itu sama. Tapi kalau elemen yang disajikan itu sama, itu diperbolehkan. Jadi teman-teman silakan nanti langsung aja di browsing gitu ya untuk prodi MPLB itu kira-kira elemen yang dipelajari itu apa saja. Kemudian materi-materinya juga apa saja begitu, sehingga nanti satu orang itu jangan sampai ada yang sama. Kemudian kelas fase guru fasilitatornya itu teman-teman sesuaikan dengan nama masing-masing. Kemudian kompetensi awal. Nah, kompetensi awal ini teman-teman adalah kompetensi, kira-kira kompetensi apa yang dibutuhkan oleh siswa sebelum siswa itu mengambil elemen ini begitu. Jadi bukan kompetensi apa yang akan didapatkan ketika menempuh elemen ini, tetapi kompetensi apa yang
harus dimiliki sebelumnya oleh siswa sebelum menempuh elemen ini. Kemudian yang ketiga itu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila seingat saya itu ada 6 kalau tidak salah. Pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bergotong royong, nalar kritis, kemudian kreatif. Kemudian kalau tidak salah yang terakhir itu berkebinekaan global. Nah itu teman-teman silahkan pilih dari 6 profil pelajar Pancasila. Tadi silahkan pilih, boleh semuanya, boleh 2, boleh 3, atau boleh 4. Yang penting lebih dari 1. Kemudian sarana prasarana nanti teman-teman bisa sesuaikan, target peserta didik itu disesuaikan dengan boleh bukan ngarang ya, tapi ya disesuaikan aja teman-teman yang kenal kakak kelasnya, misalnya boleh diinfo aja kalau di kelasnya itu SMK apa, kemudian berapa peserta didiknya dan sebagainya. Intinya ini disesuaikan saja. Mode pembelajarannya juga disesuaikan. Ketersediaan materi ini bisa disesuaikan, nanti silakan dibaca sendiri ya. Saya agak cepat aja. Kemudian kata kunci ini pada intinya adalah kira-kira untuk elemen yang sedang dipelajari, kata kunci yang di paling banyak muncul itu apa saja. Nah, kemudian komponen inti, saya langsung aja ini teman-teman silahkan disesuaikan. Nah, yang ingin saya sampaikan itu di sini teman-teman, kegiatan pembelajaran. Nah, untuk kegiatan pembelajaran sebenarnya teman-teman para guru itu diwajibkan menyusun tabel ini itu sebanyak berapa kali pertemuan. Jadi misalnya minggu efektifnya tadi kalau dilihat di Excel itu 19 misalnya. Itu ya membuat 19 pertemuan. Jadi misalnya ini materi pertama itu perkembangan revolusi industri. Kemudian pertemuan kedua perkembangan manajemen perkantoran dan seterusnya, itu sebanyak minggu efektif begitu. Tetapi untuk teman-teman nanti tidak harus membuat sesuai dengan minggu efektif, tapi minimal sekali lagi ya minimal 2 pertemuan. Untuk tabel ini ya sekali lagi untuk kegiatan pembelajaran itu teman-teman tolong susun minimal untuk 2 pertemuan. Nah, pertemuan pertama adalah pertemuan yang teman-teman praktikkan pada saat micro teaching. Pertemuan kedua adalah pertemuan berikutnya. Sekali lagi ya, untuk pertemuan pertama itu yang teman-teman praktikkan hari ini atau kata teman-teman micro teaching. Pertemuan berikutnya itu adalah pertemuan ya minggu depannya gitu. Karena saya ingin tahu atau kami ingin tahu ketika teman-teman menutup itu apakah misalnya di akhir itu juga memancing siswanya itu untuk belajar atau tidak dan seterusnya. Kemudian ini untuk kegiatan pembelajarannya paling tidak ada 3, ada pendahuluan, inti, dan penutup. Ini pasti teman-teman sudah pelajari untuk pendahuluan, ini penutup teman-teman sudah pelajari di perencanaan pembelajaran. Nah, teman-teman untuk template ini ya saya minta untuk teman-teman tolong tambahkan 1 kolom ya di sebelah kanan. Sekali lagi ya untuk teman-teman tolong tambahkan 1 kolom di sebelah kanan itu untuk alokasi waktu ya. Jadi alokasi waktu. Jadi misalnya pendahuluannya itu sekian menit, kemudian inti itu sekian menit, kemudian penutup sekian menit. Boleh disesuaikan dengan micro teachingnya. Teman-teman nanti micro teachingnya kan 1 orang 10 menit ya. Jadi bisa jadi misalnya pendahuluan 3 menit, kemudian inti itu 5 menit misalnya, penutup 2 menit. Jadi pas 10 menit. Tapi nanti sekali lagi disesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman. Misalnya pendahuluannya 2 menit, kemudian intinya 6 menit, penutupnya 2 menit, itu juga boleh. Jadi sekali lagi untuk kolom kegiatan pembelajaran ini, itu tolong sebelah kanan tambahkan 1 kolom ya, itu berupa alokasi waktu. Sekali lagi untuk kegiatan pembelajaran minimal buat 2 pertemuan ya, 1 pertemuan yang teman-teman gunakan untuk praktik, kemudian pertemuan berikutnya adalah ya pertemuan minggu depannya.
Jadi teman-teman boleh yang teman-teman praktikkan itu misalnya pertemuan ke-6, boleh pertemuan ke-7 dan seterusnya. Kemudian setelah kegiatan pembelajaran itu ada asesmen ya. Asesmen tentunya ada, itu menyesuaikan tentunya. Teman-teman bisa sikap, performa, dan tertulis sesuai dengan template ini. Dan seterusnya nanti juga ada refleksi peserta didik, refleksi guru, terus juga ada LKPD buat murid. Ini teman-teman juga tolong siapkan ini ya. Nah, nanti untuk LKPD teman-teman tidak harus membuat sebanyak jumlah pertemuan ya. Misalnya tadi saya bilang minggu efektifnya 19 misalnya. Teman-teman tidak perlu menyusun LKPD itu 19. Minimal ada 1 gitu untuk LKPD-nya. Terutama untuk pertemuan yang teman-teman praktikkan. Kemudian lanjut. Nah, selanjutnya ada rubrik penilaian. Ini teman-teman bisa langsung boleh copy paste, boleh disesuaikan dengan referensi yang teman-teman pakai. Lanjut. Nah, ini untuk rangkuman materi ya teman-teman. Juga tolong buat rangkuman materinya. Khususnya sekali lagi rangkuman materi yang dipaparkan, yang ditulis itu adalah ketika teman-teman praktik. Terus saya ngelihat di sini, itu siapa ya, kita apa orang dari LPPM, siapa Pak Haji itu atau pembicara. Oke, maaf teman-teman, saya lanjut sedikit lagi ya. Jadi rangkuman materi, sekali lagi rangkuman materi itu teman-teman yang perlu dimasukkan hanya yang pada waktu micro teaching ya. Saya nggak memaksa harus semuanya. Oke, kira-kira itu teman-teman yang perlu disusun. Nah, ini glosarium boleh ditambahkan, boleh ada, boleh tidak. Teman-teman juga boleh lihat yang lain ya untuk memperkaya gambaran ketika teman-teman menyusun modul ajar. Kemudian ini modul ajar. Kemudian sebentar, saya tambahkan sedikit. Teman-teman kalau misalnya modul ajarnya dibuat cover juga boleh ya, seperti ini misalnya. Itu boleh aja. Jadi disesuaikan dengan kreativitas teman-teman begitu. Oke, Dayat silakan. Pak, ini untuk modul aja kan yang kata mata pelajarannya itu harus satu prodi nggak Pak? Maaf, ulangi ya, sorry. Yang mata pelajaran yang diambil nanti oleh kita untuk membuat modul ajar itu harus satu linear sama prodi nggak? Iya, yang MPLB, jangan di prodi yang lain. Walaupun nanti ketika teman-teman praktek itu bisa jadi ngajar di prodi lain, tetapi kan kita fokusnya di MPLB aja ya, biar terfokus. Ada lagi? Ya. Udah Pak. Oke, teman-teman, saya mohon maaf sekali. Saya agak cepat aja, nanti untuk tanya jawabnya silakan dilanjut secara mandiri ya. Saya hanya menginfokan hasil lobby-lobbyan saya dengan Dayat. Sebenarnya saya pengen pengumpulannya itu Senin ya, biar saya ada waktu untuk mereview. Tetapi Dayat minta Selasa, ya udah daripada Dayat ngambek, saya turutin aja. Jadi untuk pengumpulan modul ajar individu ya, modul ajar individu itu Selasa jam 5 dikumpulkan lewat Dayat ya. Jadi Dayat nanti tolong share di drive-nya saja ke saya. Kemudian nanti teman-teman hari Rabu tolong hardnya dibawa ya. Jadi tolong dicetak hardnya pada hari Rabu. Saya usahakan offline
kalau ada rapat nanti saya tinggalin karena saya merasa bersalah ya. Kelas ini nggak pernah offline saya. Jadi karena minggu depan kita ketemu terakhir di mata kuliah ini, saya usahakan untuk offline. Sekali lagi, untuk pengumpulan soft file-nya itu hari Selasa jam 5 sore. Kemudian untuk hardnya, untuk Rabu pagi jam 10 itu tolong hardnya dibawa agar saya nanti bisa coret-coret. Jadi nanti kita sistem reviewnya itu klinis ya, satu-satu maju ke depan untuk diperiksa satu-satu. Prinsipnya teman-teman ketika menyusun modul ajar jangan takut salah ya, jangan takut salah. Saya mereview itu agar teman-teman ketika ketemu Bu Dewi, modul ajarnya itu sudah mendekati sempurna. Kemudian teman-teman untuk apa namanya, jadi saya mau ngomong apa ya, untuk yang dikumpulkan ke Bu Dewi ya, yang dikumpulkan ke Bu Dewi, yang ke saya kan modul ajar ya teman-teman, yang ke saya kan modul ajar. Nah yang dikumpulkan ke Bu Dewi nanti untuk persiapan micro teaching, yang pertama adalah modul ajarnya. Jadi yang pertama modul ajarnya, bangga Prof, bangga makan sendiri nggak apa-apa ya Prof. Iya, ini saya mendidik bangsa dulu Prof. Sebentar, mohon maaf, saya lanjut ya. Jadi teman-teman untuk yang dikumpulkan ke Bu Dewi, yang pertama adalah modul ajarnya, kemudian yang kedua adalah pendukung dari teman-teman mengajar. Jadi misalnya pendukungnya berupa PowerPoint, ya berarti tolong siapkan PowerPoint-nya. Kemudian kalau pendukungnya misalnya berupa video gitu ya, ya silakan disiapkan videonya. Kemudian kalau misalnya perangkat pendukungnya berupa game begitu misalnya, ya berarti perangkat gamenya disiapkan. Jadi sekali lagi yang pertama yang dikumpulkan itu adalah modul ajar, yang kedua adalah pendukung teman-teman mengajar atau media ajarnya. Boleh dalam bentuk PPT, video misalnya, kalau teman-teman nyiapkan infografis ya berarti infografisnya dan seterusnya. Jadi sekali lagi yang disiapkan ke Bu Dewi nanti adalah modul ajar dan pendukung pembelajaran. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Maksudnya saya sebelum keluar Zoom ya. Nanti tanya jawabnya tolong dilanjutkan. Cukup ya? Cukup, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya izin untuk live Zoom ya. Untuk tanya jawabnya tolong dilanjutkan. Sampai jumpa minggu depan. Saya izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam. Oke, yang presentasi bisa langsung dilanjutin aja ya tanya jawabnya. Yang mau bertanya boleh raise hand. Oke. Boleh Samara dulu. Oke, terima kasih saya kelompok 7 atas presentasinya. Jadi mau bertanya, gimana sih cara guru itu bisa mengembangkan keterampilan yang bervariasi dalam metode pengajaran untuk menjaga keterlibatan siswanya dengan berbagai gaya belajar? Terima kasih. Ya, selanjutnya boleh Anissa Sari. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Anissa Sari dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana cara guru memastikan bahwa ketika membuat diskusi kelompok itu, seluruh anggota kelompoknya berpartisipasi secara aktif dan memberikan pendapatnya? Terima kasih. Selanjutnya boleh Naila. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya, menurut pendapat kelompok kalian, apabila setiap kali guru mengajukan pertanyaan, tapi yang jawab tuh siswa yang sama terus gitu, gimana sih solusi yang harus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi siswa lainnya dalam diskusi kelas tersebut? Terima kasih. Oke. Selanjutnya boleh Tia.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Tia Atika dari kelompok 3 ingin bertanya, kira-kira dalam membuka dan menutup pelajaran, apa ada tantangan yang sering dihadapi oleh guru? Jika iya, lalu bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Oke, selanjutnya boleh Marina. Baik, perkenalkan nama saya Marina Aska dari kelompok 3. Izin bertanya, bagaimana sih cara guru menangani siswa dengan gaya belajar yang berbeda dalam satu kelompok kecil tanpa mengabaikan siswa lain? Terima kasih. Selanjutnya Firman boleh. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Firman Aulia Mulyawan dari kelompok 1. Izin bertanya, bagaimana sih cara memberikan penguatan kepada siswa berkebutuhan khusus? Apakah ada perbedaan dengan siswa yang lain? Oke. Selanjutnya boleh Nabila. Baik, perkenalkan nama saya Nabila Fitri. Izin bertanya, bagaimana cara seorang guru memastikan bahwa penjelasannya dipahami oleh seluruh peserta didik yang memiliki tingkat kemampuan dan latar belakang yang berbeda-beda? Dan apakah metode penjelasan yang sama bisa efektif untuk semua peserta didik? Ya, terima kasih. Oke, mungkin langsung aja ya saya mau jawab pertanyaan dari Anissa kelompok 3 tadi. Pertanyaannya, bagaimana guru memastikan seluruh anggota kelompok itu berpartisipasi secara aktif dalam diskusi kelompok kecil ya. Jadi kalau menurut saya sendiri, Oke teman-teman, karena Sabin ada kendala jaringan, jadi mungkin nanti pertanyaan Nisa bisa dijawab sama Sabin kalau Sabin udah masuk ke Zoom lagi. Jadi di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Nabila, yaitu bagaimana cara seorang guru memastikan bahwa penjelasannya dapat dipahami oleh seluruh peserta didik yang memiliki tingkat kemampuan dan latar belakang yang berbeda-beda. Dan apakah metode penjelasan yang sama itu bisa efektif untuk semua peserta didik. Jadi untuk memastikan bahwa penjelasan seorang guru itu bisa dipahami oleh seluruh peserta didik itu, guru itu harus uh, mempunyai strategi pengajaran yang beragam. Pertama itu misalnya melakukan penilaian awal. Jadi sebelum memulai kelas, atau bertanya misalnya minggu kemarin kita belajar apa, materinya apa minggu kemarin, atau bisa melakukan diskusi kelompok atau kuis-kuis singkat. Kemudian yang kedua itu bisa menyesuaikan gaya pembelajaran. Kan murid itu kan beda-beda ya gaya belajarnya, ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Jadi guru bisa mengkombinasi metode tersebut, misalnya melalui presentasi atau gambar atau diagram dan lain-lain. Yang ketiga yaitu memberikan contoh yang relevan. Eh, Memberikan contoh yang relevan dengan sesuai dengan siswa. Kemudian apakah metode penjelasan yang sama itu efektif untuk semua peserta didik? Jawabannya itu tidak selalu, karena setiap siswa itu memiliki kebutuhan gaya belajar yang berbeda. Jadi guru itu harus bisa memiliki gaya pengajaran yang bervariasi dalam pendekatan, misalnya gunakan kombinasi yang tadi sudah dibilang,
menggunakan kombinasi visual dan lain-lain. Kemudian juga yang kedua itu guru juga harus memiliki pengajaran yang fleksibel dan adaptif. Guru harus menyesuaikan metode penjelasan berdasarkan siswa dan tingkat pemahaman mereka. Apakah sudah terjawab, Nabila? Iya, sudah. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Firman dengan pertanyaan bagaimana cara memberikan penguatan pada siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Apakah ada perbedaan dengan siswa yang normal? Jadi tentu saja pasti ada sebuah perbedaan dari siswa berkebutuhan khusus sama siswa pada umumnya karena siswa berkebutuhan khusus ini kan memiliki keunikan tersendiri ya setiap individunya. Itu salah satu contohnya itu kalau misalkan kita memberikan penguatan kepada siswa yang memiliki kebutuhan khususnya itu tunanetra. Kita bisa memberikan penguatan verbal kayak gunakan kata-katanya itu yang jelas sama spesifik untuk memuji usaha siswa tersebut dan pencapaiannya. Contohnya itu intonasi suaranya itu juga harus yang ceria sama lembut gitu lah. Contohnya itu kayak ngomongnya kayak kamu berhasil menyelesaikan soal ini dengan baik ya, terutama pada bagian penjumlahan atau pengurangan. Terus juga berikan sentuhan juga kepada si siswa tersebut. Maksudnya kayak sentuhan lembut di bahu atau tepukan ringan sebagai rasa nyaman dan dukungan ke siswa tersebut. Terus juga kita bisa menggunakan audio, kayak gunakan suara-suara yang ya tadi yang aku jelasin kalau misalkan memakai suara yang ceria atau positif untuk memberikan penguatan ke peserta didik tersebut. Gitu. Dari Firman, apakah sudah jelas? Sudah, makasih Jia. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nela kelompok 4. Pertanyaannya itu, eh, apabila setiap kali guru mengajukan pertanyaan hanya siswa yang sama yang selalu menjawab pertanyaan tersebut, nah gimana solusi yang harus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi siswa lainnya dalam diskusi kelas tersebut. Jadi situasi tersebut biasanya disebabkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya kepercayaan diri sebagian siswa atau ketakutan akan membuat kesalahan. Nah, untuk mengatasi situasi ini, guru dapat secara acak menunjuk siswa untuk menjawab, untuk memastikan semua siswa mendapat kesempatan yang sama untuk menjawab. Guru juga bisa memberikan jeda waktu 3 sampai 5 detik setelah mengajukan pertanyaan, sehingga semua siswa memiliki kesempatan untuk berpikir dan memformulasikan jawaban mereka. Lalu solusi lainnya, guru juga dapat memberikan penguatan positif untuk setiap kontribusi siswa, menciptakan lingkungan belajar yang suportif di mana kesalahan dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran, bukan sesuatu yang harus ditakuti. Untuk Nila, apakah sudah terjawab? Sudah, makasih Wiwit. Oke, sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Marina kelompok 3. Tadi pertanyaannya bagaimana cara guru menangani siswa dengan gaya belajar yang berbeda dalam satu kelompok kecil tanpa mengabaikan siswa lain. Jadi guru tuh dapat menangani siswa dengan gaya belajar yang berbeda dalam satu kelompok kecil tanpa mengabaikan siswa lain dengan menerapkan pendekatan yang beragam dan fleksibel. Jadi guru dapat memanfaatkan berbagai metode pembelajaran yang mencakup gaya visual, auditori, kinestetik, serta membaca atau menulis dalam satu sesi pengajaran. Misalnya dengan menyajikan materi melalui gambar atau video bagi siswa visual, memberikan penjelasan lisan bagi siswa auditori, dan menyediakan aktivitas praktik untuk siswa kinestetik. Sehingga setiap siswa dapat belajar dengan gaya yang paling cocok bagi mereka. Selain itu, guru dapat membagi tugas dalam kelompok berdasarkan kekuatan masing-masing siswa. Siswa dengan gaya belajar visual bisa membuat diagram, sementara yang lebih auditori bisa memimpin diskusi. Dengan cara ini, setiap siswa berkontribusi berdasarkan kekuatan gaya belajar mereka tanpa merasa terabaikan. Apakah sudah terjawab, Marina? Iya, sudah terjawab. Terima kasih, Mel. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Samara. Jadi, guru dapat
mengembangkan keterampilan variasinya dalam metode pengajarannya untuk menjaga keterlibatannya dengan melakukan beberapa gaya belajar. Yang pertama itu dapat dilakukan dengan langkah berikut. Yang pertamanya itu memahami gaya gaya belajar siswa. Nah, guru itu bisa mengenali berbagai gaya belajar siswa seperti auditori, visual, dan kinestetik. Ini untuk memungkinkan guru memilih strategi belajar yang sesuai untuk siswa. Yang kedua itu menggunakan berbagai media pembelajaran seperti video, gambar, audio, ataupun alat fisik yang dapat menjelaskan konsep pada pembelajaran. Yang ketiga yaitu variasi dalam metode belajar. Guru bisa menggunakan metode pembelajaran yang beragam, seperti diskusi kelompok, proyek, permainan, ataupun yang lainnya yang dapat menarik perhatian siswa. Yang keempat yaitu eh, penerapan pendekatan pembelajaran yang aktif, seperti melakukan PBL atau pembelajaran berbasis makalah untuk melibatkan siswa memecahkan suatu masalah. Yang kelima yaitu memberikan pilihan tugas kepada siswanya yang bervariatif, serta menggabungkannya dengan berbagai teknologi yang sudah ada saat ini. Dan yang terakhir, memberikan umpan balik atau evaluasi. Guru dapat memberikan umpan balik yang beragam ataupun evaluasi yang beragam untuk menilai efektivitas metode pengajarannya kepada siswanya. Ya, terima kasih Rena. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Anissa Sari. Maaf tadi sempat nge-lag sebentar. Tadi pertanyaannya tentang bagaimana guru memastikan peserta didik berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok. Tadi menurut saya guru bisa melakukannya di dua waktu, yaitu pada awal diskusi kelompok dan pada akhir diskusi kelompok. Yang pada awal itu guru dapat melakukan pembagian tugas dengan jelas, jadi guru dapat membagi tugas kepada setiap anggota kelompok. Mungkin nggak harus semuanya menyampaikan pendapat. Bisa juga ada yang mencatat hasil diskusi atau merangkum hasil diskusi atau memimpin diskusi. Jadi dengan cara ini setiap anggota kelompok itu memiliki peran yang jelas dan bisa merasa lebih termotivasi untuk berkontribusi dalam kelompok. Lalu untuk pada waktu akhir diskusi, guru ini dapat melakukan refleksi. Jadi dengan mengajak siswa melakukan refleksi dengan membuat laporan atau hasil diskusinya itu dikumpulkan. Uh, jadi siswa ini bisa menuliskan juga peran masing-masing, peran mereka di kelompok dengan membuat laporan, jadi nanti dikumpulkan dan jadi siswa tuh bisa lebih termotivasi untuk mengerjakan bagiannya gitu. Itu aja sih. Anissa, apa udah terjawab? Ya, sudah terjawab. Terima kasih, Sabin. Ya, sama-sama. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Tia ya, tadi yang pertanyaannya itu kira-kira dalam membuka dan menutup pelajaran, apa ada tantangan yang sering dihadapi guru? Jika iya, lalu bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut? Nah, untuk tantangan-tantangan sendiri ini sebenarnya sering kita lihat juga ya kalau misalnya di kelas kalau misalkan di kelas gitu teman-teman. Guru tuh kadang-kadang kesulitan apa ya namanya mengatur waktu ketika membuka pelajaran gitu teman-teman. Karena kadang-kadang nih ya, kadang-kadang tuh ada guru yang emang suka telat datangnya atau ketika belajar jam-jam belajarnya itu juga lewat. Nah, ini yang menyebabkan tuh apa namanya kurangnya cara guru menyampaikan pembukaan atau penutupan ketika pembelajaran berlangsung. Nah, solusinya kita sebagai guru atau guru sendiri itu juga harus memanfaatkan waktu luang ya teman-teman, kayak gunakan waktu ketika lagi istirahat atau lagi senggang gitu untuk menyiapkan bahan-bahan yang emang mau disampaikan ketika pembelajaran dimulai. Kemudian integrasikan atau menggabungkan materi atau menggabungkan penyampaian-penyampaian yang emang relevan gitu di antara pembukaan dan penutup sehingga nanti ketika materi pembelajaran diberikan waktu yang berjalan itu tuh nggak lewat dari waktu yang ditentukan. Kemudian yang kedua
itu karena adanya keberagaman siswa ya teman-teman, karena yang tadi teman-teman juga teman-teman saya yang bilang juga kalau di kelas itu kan mahasiswa atau peserta didik ya memiliki kemampuan yang berbeda-beda gitu untuk menerima apa namanya materi pembelajaran, apalagi minatnya atau gaya belajarnya itu beda-beda, jadi kadang-kadang guru sulit atau merancang kegiatan yang sesuai dengan semua siswa. Nah, untuk solusinya, yang pertama itu kita sebagai guru harus observasi atau kenali dulu semua siswa atau peserta didik yang di kelas gitu, dengan interaksi dengan interaksi secara menyeluruh kepada mereka juga supaya nantinya kita bisa paham karakteristik masing-masing dari peserta didik. Kemudian solusi yang kedua itu variasikan kegiatan di mana nanti ketika pembelajaran dimulai itu kita bisa bisa menggunakan kegiatan yang emang beragam teman-teman, nggak cuma menjelaskan terus kemudian nanya-nanya, mungkin bisa diselingi sama yang namanya ice breaking ya atau seru-seruan gitu supaya nanti ketika siswa melakukan pembelajaran gitu mereka nggak bosan. Terus kemudian bisa juga untuk membuat kelompok yang apa ya menggabungkan semuanya gitu teman-teman. Jadi ketika kita membuat kelompok untuk suatu tugas gitu, kita bisa membagi kelompoknya sesuai dengan eh, kemampuan dengan dan latar belakang siswa yang berbeda-beda. Jadi ketika mereka digabungkan gitu, mereka bisa jadi bisa bisa apa paham dan mengerti satu sama lain. Kemudian eh, adanya lagi tantangan yang lain itu untuk guru termasuk kurangnya sumber daya ya teman-teman, karena akses-akses ke buku biasanya atau sumber referensi itu apa ya sulit kadang-kadang sulit diakses atau dijangkau, jadi guru pun mengalami kesulitan untuk merancang apa namanya kegiatan pembukaan pembelajaran dan penutupan pembelajaran gitu teman-teman. Jadi seorang guru ini juga harus apa ya memaksimalkan teknologi gitu atau sumber daya atau pendukung lainnya gitu untuk apa namanya memberikan pembelajaran yang baik dan efisien kepada peserta didiknya. Nah, ini juga solusi yang lain juga itu bisa dengan kolaborasi dengan guru yang lain gitu. Jadi ketika mereka bisa kumpul atau sharing-sharing sama guru yang lain itu bisa tukar menukar ide gimana caranya mereka menjalankan kegiatan pembelajaran, kemudian uh, gimana caranya mengembangkan motivasi peserta didik itu dengan pikiran-pikiran dari guru yang lain. Kemudian yang terakhir ini kurangnya motivasi dari si peserta didik ya kayak yang tadi saya bilang juga kalau di misal di jam pelajaran siang itu kan biasanya peserta didik udah lelah, udah bosan, udah pusing, udah lapar gitu dan itu tuh biasanya nurunin motivasi mereka untuk melanjutin belajar. Nah, kalau untuk masalah ini si kita sebagai guru harus ngerti, harus paham gimana caranya ngebangkitin rasa semangat atau motivasi belajar siswa gitu untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Caranya kayak tadi kita bikin ice breaking dulu atau seru-seruan dulu supaya pas lagi pembelajaran tuh yang nggak monoton banget. Itu aja sih mungkin dari saya. Apakah Tia sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, terima kasih Azra. Terima kasih Tia. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia stop record J.